judulnya tadi? Menelaah sepertinya ya. Coba kita itukan dulu. Nah, ini judulnya menelaah prinsip kan. Nah, ini kita download, kemudian kita beri nama menelaah. Nah, ya kan? Topik 1 teks 3 ya. Nah, kita klik. Nah, oke, ini kan sudah masuk di untuk di tempat kita ya ini ya. Nah, ini kan nggak bisa langsung diisi ya kan? Nggak bisa langsung diisi kan Bapak Ibu ya. Caranya gimana Pak? Supaya bisa diisi kita ketik. Nah, kita pakai I love PDF. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan di Google-nya itu. Nah, ketikkan ini ubah PDF ke Word, nanti muncul di sini I love PDF. Kita klik I love PDF, kita klik, kita pilih yang ini, file PDF. Ya. Kita klik pilih file PDF, kemudian kita pilih yang tadi, yang bentuk PDF tadi kita ubah ke Microsoft Word ya. Nah, oke, kita klik konversi. Nah, kita klik konversi, otomatis nanti sudah jadi Microsoft Word. Oke. 116.000. Bentar, kita tunggu. Nah, ini sudah jadi Microsoft Word. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya ya. Sudah jadi Microsoft Word, yang tadi PDF jadi Microsoft Word. Kemudian di sini tinggal kita isi saja kan. Nah, bentar. Oke, nah ini tinggal kita isi. Mana sih itu? Dan nggak bisa. Tinggal kita isi di sini. Nah, kita checklist gini. Nah, bawahnya lagi kita isi. Nah, kita checklist gini lah. Masih bisa. Nah, kan bisa diisi Bapak Ibu. Kalau sudah diisi semua, kita klik save. Nah, kalau sudah di-save, kemana Pak nyimpennya? Iya. Kita simpan ke tadi Google Drive, kita masukkan. Tugas yang kedua ya. Nah, topik 1, tugas yang untuk itu aja ya. Tadi juga menelaah kita masukkan. Nah, oke. Lah sudah jadi. Jadi dikumpulin gini Bapak Ibu di drive. Jadi nanti ketika ditagih oleh LPTK, Bapak Ibu sudah memasukkan tugas-tugasnya semua. Nah, selain itu aksi nyatanya juga dimasukkan sini Bapak Ibu ya. Nah, kita masukkan kalau sudah aksi nyatanya kemarin sudah selesai, kita masukkan juga di Google Drive. Nah, ini kita masukkan untuk aksi nyata yang UBD. Nah, kita masukkan. Set. Izin Pak, mau tanya dong. Masuk juga di sini. Iya, silakan. Setiap modul itu tugasnya berapa ya Pak? Ya kayaknya mungkin teman-teman masih pada bingung. Setiap modul tugasnya enggak mesti sama, Bu. Pokoknya yang penting ada isian itu ya kita isi. Coba. Iya. Jadi yang penting ada isiannya itu kita isi, Bu. Nah, itu seperti itu, Bu. Nah, ini tadi kan kita temukan di UBD ini kan yang ada isiannya itu kan ini. Nah, ini telaah ini ada apa enggak ini? Coba kita lihat. Jadi dideteksi satu-satu. Apakah di telaah ini ada tugas? Nah, coba kita lihat. Teks telaah teks 2.
Ini apa ini? Pendekatan BD berlandaskan yaitu 6640. Nah, ini tidak ada tugas. Kalau tidak ada tugas, tidak usah Bapak Ibu. Berarti tadi untuk UBD tadi untuk tugasnya itu ada di sini ya. Menelaah, terus hasil telaah ya. Terus habis itu aksi nyata. Berarti ada 3 tugas. 116.000. Topik 1. Ya, begitu Bapak Ibu. Jangan. Berarti di UBD ada yang 3. tanya lagi. Ada 3 ya, Pak? Berarti di UBD itu Iya, ada 3 tugas. ya, berarti ya. Ada 3 tugas. Bu Ana silakan. Bu Ana present tadi. Silakan Bu Ana. Iya Pak. Apa lepas tugas dari yang Google Drive Pak ya? Yang diupload di PMM saja yang saya tanyakan. Itu apa seperti sama modul 1, modul 2, modul 3 itu sama semua tugasnya Pak? Yang diupload di PMM saja, bukan di Google Drive. Ibu masih fokus sama di jurnal. Masih fokus di jurnal. Nah, Iya, benar Pak. Kalau memang kita memang prioritasnya kan kita ke jurnal dulu ya. Nah, jadi nanti gini Bu, kalau memang prioritasnya ke jurnal itu Ibu baca untuk aksi nyata yang ini. Nah, aksi nyatanya apa? Nah, Bu Ana pilih mana? Topik apa? Yang modul 1 itu yang diferensiasi Pak. Diferensiasi. Berarti kan nanti kita lihat rambu-rambunya sebelum diupload. Ini kan di sini aksi nyatanya ya. Rambu-rambunya ini kita lihat. Nah ini. Nah, jadi nanti di aksi itu wajib mencantumkan ide ya kan. Ide apa yang didapat setelah belajar diferensiasi kan ya. Ya. Itu wajib ada. Jadi rambu-rambunya itu yang saya tanyakan itu bukan itu Pak. Yang saya tanyakan itu modul 1, 2 sama 3 itu tugasnya itu sama, hanya post test sama mengupload jurnal pembelajaran itu saja. Post test sama mengupload jurnal. Iya Bu, sama. Sama semua berarti Pak ya. Iya, sama. Ini ya coba kita lihat tugas-tugas lain baru modul 2 ya. Kita lihat. Nah, ini kan ngerjakan post test, kemudian habis itu terus ngupload jurnal, Bu. Ya. Nah, tapi ada rambu-rambunya di sini. Nah, ini kan ada rambu-rambunya ya. Nah, jadi wajib menyertakan ini refleksi. Ini wajib ada. Ya kan? Terus menyertakan umpan balik ini wajib ada. Nah, menyertakan dokumen berupa foto. Nah, ini untuk melengkapi kalau memang ada ya. Jadi tugasnya itu sama, Bu, tapi perintahnya kadang beda. Kalau di modul 1 kita coba lihat kemarin itu tugasnya itu adalah memilih salah satu modul, memilih salah satu topik yang terbaik, kemudian di situ wajib mencantumkan refleksi dan umpan balik kan gitu Bu Ana ya kemarin ya. Nggih, Pak. Nah, jadi itu harus dipenuhi itu. Kalau nanti pada waktu ngupload untuk yang jurnal di modul 1 tidak ada refleksi dan umpan balik, maka otomatis nanti gagal. Ya. Jadi ketentuannya ini wajib dibaca sebelum upload. Oh, kita disuruh di sini untuk wajib ada refleksi, ya kan? Makanya kemarin saya nyontokannya kan ini, refleksi pengalaman bermaknaku, kan gitu ada kan ya di aksi nyata. Nah, kemudian di sini wajib mencantumkan umpan balik. Tadi saya lihat, saya merevisi milik teman-teman itu, alhamdulillah sudah mencantumkan ketiganya ini. Nah, refleksi ada, umpan balik ada, kemudian foto-fotonya ada. Berarti sudah cocok. Nah, jadi kalau memenuhi ini Bapak Ibu, otomatis kita akan lolos.
Nah, nanti untuk yang di modul yang ketiga, nanti di modul yang ketiga itu juga nanti sama, tapi perintahnya lain. Ya, sama. Habis post test terus ngupload jurnal, tapi perintahnya lain. Ini karena belum dikerjakan ya ininya, maka di sini belum bisa terbuka ya. Ada yang sudah terbuka Bapak Ibu untuk bawahnya, jurnal yang bawah untuk yang modul 3. Saya udah terbuka Pak, udah semua, tinggal jurnal aja yang belum. Oke, bisa sama dengan saya itu Pak. Bisa di screenshotkan ke WA, nanti kita lihat untuk syaratnya apa yang harus diupload. Baik Pak, nanti Coba Bu, dulu ya. screenshotkan terus kirim ke WA ya. Iya Pak. Screenshotkan, kirim ke WA. Jadi gitu Bu Ana ya. Jadi tugasnya itu hampir sama. Ya, yang pasti di situ wajib mencantumkan refleksi sama umpan balik, itu wajib ada itu. Pokoknya harus sama dengan rambu-rambunya ya Pak ya. Iya, harus sama dengan rambu-rambunya. Kalau enggak sama, hanya rambu-rambunya saja yang berbeda gitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu harus diperhatikan untuk rambu-rambunya. Iya, oke. Nah, kita lihat dulu, nunggu teman yang sudah screenshot, dikirim ke grup screenshotannya. Nah, nanti kita lihat. Coba. Kita lihat apakah sudah ada yang kirim untuk tugas ini. Oke, lain. Nah, ini. Rinciannya, Bu. Bu Usna, rinciannya, Bu. Rinciannya di screenshotkan, Bu Usna, rinciannya. Kita tunggu rinciannya, kira-kira apa rambu-rambunya untuk yang modul 3 ya, biar kita bisa persiapan. Belum dikirim ini sama Bu Usna. Yang atas itu Pak. Ya, ini rinciannya belum diklik sama Bu Usna. Kan ada rinciannya kan. Loh ini kan. Yang pasti itu ini Bapak Ibu, pastikan ada laporan umpan balik itu loh, pasti itu. Aksi nyata itu pasti ada itu. Ini kan di modul 3 ini kan ya. Nah, kemarin itu ada teman-teman yang umpan baliknya itu cuma diketik. Rata-rata kalau diketik itu biasanya banyak yang gagal Bapak Ibu. Kalau diketik ya. Jadi kalau bisa itu memang umpan balik itu sebisa mungkin itu yang apa ya istilahnya itu valid gitu. Maksudnya itu dalam bentuk screenshotan di WA group atau dalam bentuk kalau memang diketik itu diketik, kemudian nanti untuk jawabannya ditulis tangan. Itu lebih bagus Bapak Ibu. Ditulis tangan ya. Jadi itu nanti yang lebih bagus. Oke, detailnya sudah dikirim. Oh, ini. Loh. Detail yang ini, Bu. Selengkapnya ini loh, Bu. Detail yang ini loh, Bu. Selengkapnya ini diklik, terus nanti apa itu yang perintahnya. Terus nah. Loh, ini tapi belum terbuka semua ini. Selengkapnya belum diklik ini ya. Nah, pilihlah satu tugas terbaik versi Anda. Loh, ini ternyata di jurnal
untuk yang modul 3 itu dipilih Bapak Ibu sama dengan modul 1 ya, disuruh milih topik yang terbaik. Nah, topiknya kan ada 2 ya di modul 3 ya. Nah, nanti dipilih terus di sini. Nah, ini selengkapnya belum diklik ini. Nah, jadi nanti bisa dipilih untuk versi terbaiknya, kemudian menyertakan dokumen tugas. Coba selengkapnya kita lihat. Ada belum dikirim ini. Coba diklik selengkapnya Bu Husna. Diklik selengkapnya inilah, ini diklik selengkapnya biar kita tahu tugasnya apa saja. Jadi yang pasti sama ini. Jadi kita disuruh milih satu tugas yang terbaik. Tuh Pak, udah saya kirim Pak yang selengkapnya Pak. Oke, kita lihat yang selengkapnya. Jadi Bapak Ibu nanti biar tidak penasaran. Nah ini loh maksud saya itu. Nah ini tak besarkan, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Jadi untuk tugas di modul 3 untuk jurnalnya itu ada rambu-rambunya di sini 1. Kita pilih untuk tugas yang terbaik. Jadi kan ada 2 topik. Kita pilih salah satu topik. Kemudian di sini menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih. Menyertakan umpan balik. Nah ini loh Bapak Ibu, umpan balik itu wajib. Makanya hampir mirip untuk modul 1 juga wajib umpan balik. Modul 2 juga wajib ada umpan balik. Modul 3 juga wajib ada umpan balik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan untuk umpan balik itu sifatnya adalah wajib, ditaruh di paling belakang, jangan ditaruh di tengah-tengah. Nanti yang memvalidasi bisa bingung, dikira ndak ada umpan baliknya. Jadi setelah umpan balik kasih tulisan terima kasih ndak apa-apa, tapi jangan umpan balik ditaruh di tengah-tengah Bapak Ibu, itu yang salah. Jadi umpan balik itu biasanya terakhir, di terakhir. Jadi yang sebelumnya itu biasanya refleksi. Nah ini banyak yang bingung juga. Refleksi itu isinya apa sih Pak? Refleksi itu intinya itu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan kita ketika melaksanakan aksi tersebut. Misal ini, setelah saya melaksanakan aksi terkait dengan berkebutuhan khusus, saya lebih memahami apa begitu. Terus habis itu kendala saya adalah jelaskan apa ketika melaksanakan aksi nyata gitu. Mau tanya Bapak? Ilmi mau tanya. Silakan Pak Sutikno ya. Iya betul. Terkait dengan umpan balik. Terkait dengan umpan balik teman sejawat itu apakah pertanyaan itu juga harus kita sertakan? Biasanya kalau saya dari pekerjaan teman-teman itu langsung bagaimana komen dari teman sejawat. Jadi pertanyaannya tidak disertakan. Itu boleh apa tidak? Ini untuk pertanyaannya itu baiknya disertakan agar teman itu yang mengomentari tadi kan saya itu di telepon atau di WA sama teman-teman. Iya. Grup itu komentarnya sudah bagus, lanjutkan. Sudah bagus, lanjutkan. Iya betul. Lah itu akhirnya komennya itu tidak bagus loh itu. Umpan balik yang kita dapat tidak bagus. Supaya bisa memancing reaksi teman-teman untuk memberikan jawabannya yang terbaik, maka Bapak Ibu harus menyertakan pertanyaan gitu loh. Iya. Nah, Bapak Ibu berikan umpan balik terkait dengan aksi nyata saya. Berdasarkan aksi nyata diferensiasi saya di atas, apakah ada rencana modul, apakah ada di modul ajar tersebut diferensiasi yang tampak? Nah, nanti kan dikomentari. Setelah saya melihat aksi nyata Ibu,
Pak Yomin, sebentar ini ya Pak, Ibu Afifatul Gomimah ya Pak, minta di unmute. Ya, Ibu Afifatul di unmute ya. Ibu Afifatul. Oke, sudah saya unmute. Ya, oke. Saya teruskan ya, Pak Sutikno tadi ya. Nggih, monggo Bapak. Nah, jadi gitu, Pak. Nggih. Tolong untuk itu diberi pertanyaan untuk teman-teman itu, sehingga teman-teman itu enggak kebingungan ketika dia itu apa ya, mengomentari aksi nyata kita gitu. Iya. Ya, enggak apa-apa kalau sudah kadung terlanjur untuk yang modul 1, tapi untuk yang modul 2 ini karena belum kita upload, sebisa mungkin biar umpan balik yang kita dapat itu bagus, maka sebisa mungkin untuk menyertakan itu ya, menyertakan pertanyaan sehingga nanti bukan hanya begini, aksi nyatanya sudah bagus Pak, silakan lanjutkan. Kan apa ya, nggak ada umpan balik itu artinya ya, bukan umpan balik itu kan. Nah gitu loh ya, bener Pak. Jadi tolong sertakan pertanyaan yang sekiranya itu memantik teman kita untuk mengomentari gitu loh, beri masukan atau bagaimana nah, masukannya bagaimana terkait dengan modul ajar yang ada di aksi nyata saya, apakah ada kekurangannya. Nah, kan gitu kan. Jadi nanti kan ya Pak, setelah saya melihat aksi nyata di belajarnya untuk diferensiasi konjungsi wajib gitu Pak Ibu. Nah, jadi di setiap aksi nyata itu ini loh. Nah, kemarin di aksi nyata yang di PMM, yang pelatihan mandiri loh Bapak Ibu, itu rata kan di situ dijelaskan untuk umpan baliknya itu dari murid apa rekan sejawat? Ayo. Kemarin ada yang murid, ada yang rekan sejawat, Bapak. Nah, jadi coba diperhatikan ya Bapak Ibu di sini, dilihat kalau memang ini kan di modul 3 ini ya, menyertakan umpan balik rekan sejawat dari mitra terlibat seperti peserta didik atau guru atau mitra lain. Jadi kalau di sini berarti nanti boleh umpan baliknya dari peserta didik saja, boleh dari guru. Ya. Nah, kemarin kalau saya lihat itu di modul 1 itu yang wajib itu adalah umpan balik dari rekan sejawat. Iya, betul. Umpan balik dari rekan sejawat. Lah, ternyata ada Bapak Ibu yang umpan baliknya itu dari siswa. Nah, dari siswa. Nah, itu. Maka nanti itu bisa jadi gagal gitu loh. Karena apa? Karena tidak memenuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan di jurnal tersebut. Begitu, ya. Iya, Nah, jadi tolong sekali lagi sebelum upload pastikan ini ya. Pastikan bahwa dokumen adalah tugas yang terbaik, pastikan umpan balik dari rekan sejawat ada. Kemudian jangan sampai melebihi 10 MB ya. Kalau melebihi gimana Pak? Kalau melebihi pakai iLog PDF lagi. Jadi kalau Bapak Ibu
Ingin merubah dari Word, PDF ke Word pakai Elo PDF. Ingin mengecilkan dikompres, misalkan 30 MB dikompres jadi pengen jadi 10 MB pakai Elo PDF lagi. Bisa Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nyampe sini. Jadi tolong rambu-rambu itu tadi diperhatikan. Masing-masing itu beda-beda. Makanya Ya Pak Ilmi, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi saya udah kirim ke WA grup untuk nanya deskripsi aksi nyata di pendidikan inklusif, bisa dibuka di WA-nya Bapak. Oh, bisa dibuka di WA, baik. WA grup. Tadi screenshotnya saya kirim. Screenshotnya ini ya Bu ya? Iya betul Pak. Untuk aksi nyatanya ya? Iya betul, deskripsinya yang seperti itu perintahnya. Ah, rambu-rambu di aksi nyatanya juga wajib diperhatikan ya. Jadi selain rambu-rambu di jurnalnya, rambu-rambu yang ada di aksi nyata ini nanti kita campur gitu ya. Jadi aksi nyata itu rambu-rambunya ini nanti kita tambahi umpan balik kan gitu tadi ya. Nah, coba kita lihat pada akhir pembelajaran topik tentang pendidikan inklusif, buatlah ringkasan berikut. Bisa berupa mind mapping. Nah, mind mapping bisa berupa ringkasan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa berupa mind mapping, bisa berupa ringkasan ini nanti. Nah, berbentuk refleksi Bapak Ibu. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep. Jadi ini nanti yang dibuat ringkasan. Terus yang kedua, bagaimanakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang, Bapak Ibu? Jadi ini bentuk cerita ini, bentuk narasi Bu Ana, ya? Iya Bapak. Ini bentuk narasi. Jadi ini bentuk narasi. Berarti di sini kan tidak disuruh menyertakan modul ajar. Modul ajar gitu loh Bapak Ibu, rambu-rambunya. Makanya kemarin kalau memang disuruh nyertakan modul ajar, wajib disertakan modul ajar. Diferensiasi kemarin kan perintah di aksi nyatanya kan rambu-rambunya di situ modul ajar kan gitu, tercantum seperti itu. Maka Bapak Ibu wajib memenuhi itu. Kalau tidak ada modul ajarnya ya otomatis salah. Pak Ilmi, itu ya. Misalkan itu kan bikin aksi nyatanya berupa tadi mind map atau ringkasan. Iya, untuk pertanyaannya yang refleksi itu bukan ditaruh di refleksi ya Pak Ilmi? Refleksikan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Gini Bu, jadi biasanya itu kita kasih pengantar dulu, jangan langsung ke pertanyaan ini kan biasanya ya. Iya, betul kayak gitu. Biasanya kan gini, pengertian pendidikan inklusif kan gitu dulu ya. Iya, kayak materinya dulu lah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu aksi nyatanya tidak sama dengan teman kita gitu loh. Iya. Kan mesti nanti kan berbeda susunannya ya. Ditambah-tambah itu boleh Pak, boleh. Jadi nggak langsung jawab pertanyaan ini gitu loh. Ya. Nah, betul Bu. Makanya saya kemarin kan ngasih contohnya seperti itu di aksi nyata itu kan definisi pendidikan inklusif. Ada yang pakai pengertian pendidikan inklusif apa gitu. Nah, supaya cepat Bapak Ibu, itu gimana Pak? Supaya cepat itu gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu cukup istilahnya itu nanti cukup copy paste saja bisa Bapak Ibu. Copy paste terus Bapak Ibu supaya tidak plagiasi dengan temannya itu diparafrase. Parafrasenya di mana Bapak Ibu? ChatGPT. ChatGPT ya. Nah, gini loh Bapak Ibu. Di copy paste saja gini. Ya, jadi kita ngambil ringkasan materinya itu dari modul boleh ya Pak Ilmi ya? Loh justru ngambil ringkasan materinya dari modul Bu. Iya betul. Saya juga seperti itu yang saya lakukan. Lah kalau Bapak Ibu ngambil ringkasannya dari yang lain nanti kan nggak sama nanti ya.
Iya, betul. Berarti langkah saya kemarin nyoba udah betul seperti itu. Oke, di copy, terus habis itu dipaste. Misalkan buatnya di PPT ya, dipaste ke PPT. Kalau buatnya di Canva ya, dipaste di Canva. Kalau buatnya di Microsoft Word ya dipaste di Microsoft Word. Nah, ini kan bisa dipaste di sini. Nah, itu lebih cepat daripada Bapak Ibu ngetik. Ada yang ngetik? Ada yang ngetik Bapak Ibu? Coba saja. Yang mana itu ya? Maksudnya buat aksi nyatanya itu loh, ada yang ngetik. Enggak Pak, copy paste aja. Nah, begitu loh, copy paste aja. Terus Bapak Ibu sebaiknya sebelum copy paste itu langsung masukkan ke ChatGPT saja. Nah, misal ini tadi ya. Sebelum saya masukkan ke Word atau ke Canva, itu kita parafrase dulu. Itu lebih bagus Bapak Ibu. Nah, ChatGPT kan. Nah, terus nanti kalau sudah terbuka, nah ini sudah terbuka. Oke. Nah. Bentar. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu, ini kita paste saja tadi. Kita paste. Nah, ini kan. Nah, terus di sini kasih perintah parafrasekan kalimat berikut. Oke, kita klik. Loh, ya kan? Dibuatkan sehingga tidak sama Bapak Ibu. Nah, teman-teman yang lainnya sehingga tidak sama, ya tidak sama. Nah, buatkan parafrasenya lagi. Misal kurang puas, kasih perintah lagi, buatkan parafrasenya lagi. Misal kurang puas, loh itu. Dibuatkan parafrase yang lain lagi. Kosakatanya itu loh Bapak Ibu. Kata-katanya itu pasti berbeda. Nah, ayo coba bandingkan Bapak Ibu. Yang parafrase yang pertama tadi dengan yang kedua sama? Sama Bapak Ibu? Beda Bapak. Beda. Lah, itu triknya Bapak Ibu supaya kita itu tidak kena plagiasi. Salah satu triknya ini. Nah, kurang memuaskan parafrasenya ya perintahkan lagi, buatkan parafrase yang lainnya. Nah, nanti dibuatkan lagi yang berbeda lagi kalimatnya gitu ya. Jadi seperti itu, copy paste boleh, tapi kita harus punya cara ya. Oke. Seperti itu Bu, jadi tidak langsung masuk, betul sekali. Nah, supaya berbeda dengan teman-teman kita, itu jangan langsung masuk ke perintahnya langsung seperti ini. Nah, memang ini wajibnya, tapi alangkah baiknya yang sunahnya itu, yang anjuran itu kita taruh di situ gitu ya. Tapi yang ini yang wajibnya. Jadi di sini tidak ada modul loh ya. Tidak ada rancangan pembelajaran juga tidak ada. Jadi kita hanya membuat ringkasan ini. Jadi nanti isinya ini Bapak Ibu. Rambu-rambunya. Terus jangan lupa terakhirnya disisipi umpan balik karena itu adalah rambu-rambu untuk jurnal. Jadi aksi nyatanya itu buat ringkasan, kemudian ditambahi umpan balik karena di jurnalnya wajib menyertakan umpan balik. Gitu Bapak Ibu. Oke, jadi rambu-rambu itu harus diinikan. Nah, terus ada lagi yang masih kesulitan dah, masih pusing dah. Kalau untuk urutan yang terakhir itu Pak Ilmi, kita kan bikin refleksi, dokumentasi, terakhir umpan balik gitu ya urutannya ya. Loh,
Kalau yang ini tidak menyertakan dokumen, Bu, yang ini, Bu. Dokumen foto-foto nggak perlu. Maksudnya, Coba kita lihat. Nah, apakah menyertakan dokumen di sini foto-foto? Nggak ada kan ya? Nah, nggak ada. Tapi di yang untuk topik 2 ada. Iya. Nah, terus kalau dikasih gimana, Pak? Ya enggak apa-apa. Tapi kan nggak wajib gitu loh, Bu. Iya. Ya, Tapi urutannya yang refleksi. urutannya itu loh Pak, refleksi, dokumentasi, kemudian terakhir umpan balik, baru ucapan terima kasih gitu ya. Iya. Jadi Iya. yang pasti seperti itu, Bu. Iya Pak. Intinya itu kalau pengen nambah itu tambahnya di atas-atas saja semua ya. Iya Nanti Bapak. baru terakhir itu refleksi, terus habis refleksi umpan balik baru terima kasih. Jadi umpan balik itu yang di terakhir. Umpan Iya, balik Pak. itu yang di terakhir. Oke, ada lagi yang masih bingung? Yang mananya yang masih bingung? Ayo. Kita bedah bareng-bareng malam ini. Jadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Pak Ilmi mau tanya, yang silakan. untuk melengkapi jurnal itu kan ada umpan balik Pak Ilmi. Umpan balik itu diketik atau gimana Pak Ilmi? Umpan balik itu kan ada yang lewat media sosial, Bu. Maksudnya Itu gimana? kan grup WA guru-guru kan? Saya itu kasih kertas, kemudian saya foto Pak Ilmi. Oh, gini. Jadi modelnya kan gini, Bu. Umpan balik itu satu, ada yang lewat media sosial. Berarti nanti buktinya berupa screenshot. Ada yang kita ketik pertanyaannya, kemudian jawabannya ditulis tangan. Berarti nanti difoto itu hasilnya. Iya. Foto, ya kan? Iya. Umpan baliknya berupa tulisan tangan, ya kan? Difoto, nggak apa-apa. Tapi yang kurang valid itu umpan balik kita isi sendiri, diketik. Nah itu yang meragukan itu. Tapi saya kemarin itu Pak, itu umpan baliknya saya screen apa itu saya copy paste itu saya nggak bisa Pak. Umpan baliknya di copy paste. Atau saya apa itu kan screenshot itu juga nggak bisa karena kan nggak ada unggahan-unggahan apa Pak di umpan balik di apa itu untuk melengkapi jurnal itu. Loh, umpan baliknya ya di aksi nyatanya toh. Iya, itu sudah Pak, sudah saya screenshot, Ditaruh sudah di saya situ. masukkan, saya upload. Cuma kan ada di Oh ya, oh yang isi deskripsi tak Bu? Iya, kan sebelum ya deskripsi itu loh Pak, deskripsi itu kan ada nomor. Oh dua ya, itu. itu dilengkapi Bu. Ya betul. Itu saya ketik. Deskripsinya dilengkapi. Yang kayak gini ya. Bentar. Nah, coba saya lihatkan. Yang seperti ini mungkin yang dimaksud Ibu. Oke, bentar ya. Kok belum kelihatan ya Pak? Oh iya deh. Sudah terlihat. Ya, Oke sudah. lah. Ini kan kita Ya, kan Pak. nanti setelah ini, nah ini kan kita centang, set ya. Ya. Terus kita klik lanjut kan, ya. Nah nanti di situ ada deskripsi yang harus diisi, ya diisi Bu, ya betul. Nggak Ya. kelihatan ya Pak. Pak Ilmi nggak kelihatan. Diisi Ini umpan nggak baliknya saya kan lanjut, Pak. Bu, karena memang Ya. nggak ngisi kan saya. Iya iya Pak. Iya. Iya. Ya Pak Ilmi Jadi nanti di diketik aja, sini Pak Ilmi, ada setelah kita unggah, ya. itu nanti ada deskripsi yang kita isi, terus Betul. refleksi yang kita isi, ya ada. Betul.
Ya, betul. Ini harus kita isi sendiri. Ini bentuk ketikan ini. Nah, yang bentuk screenshotan itu yang dimasukkan ke dalam dokumen. Yang di aksi nyata itu, Pak. Iya. Iya, betul. Jadi diketik semua, Pak ya. Betul. Ya. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Oke, jadi yang sini ini ketikan memang deskripsi sama refleksi yang setelah kita unggah itu ketikan kita itu memang. Nah, kalau ngisi refleksi itu jangan pelit Bapak Ibu. Sekali lagi itu banyak yang gagal kemarin di PMM yang aksi nyata untuk yang pelatihan mandiri itu rata-rata ngisi refleksinya yang itu. Jadi refleksi itu kita ceritakan kelebihan kita setelah aksi nyata itu dan tantangan apa yang kita hadapi itu ditaruh di situ. Misal yang untuk pembelajaran sosial emosional, tantangannya di sekolah saya masih belum terbiasa untuk melaksanakan terkait dengan teknik stop. Nah, itu diceritakan sehingga ketika melaksanakan itu anak-anak tertawa gitu ya. Kan teknik pit stop itu kan berhenti sejenak ya Bapak Ibu ya. Berhenti sejenak anak-anak dari pembelajaran, coba dipejamkan matanya, tarik nafasnya dalam-dalam, kemudian rasakan keluar dan masuknya udara. Nah, kadang-kadang kan kalau enggak terbiasa gimana Bapak Ibu anak-anak? Anak-anak Pak. Iya Pak, memang tertawa Pak. Iya. Nah, betul. Teknik itu diceritakan pas waktu Bapak Ibu ngisi refleksi gitu loh maksud saya itu. Sehingga nggak pelit ngisi refleksinya. Kok cuma satu kalimat ya teman-teman ini ya ngisi refleksinya. Saya gitu, kok heran gitu loh saya. Nah, gimana Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kelebihan dan kelemahan ketika melaksanakan aksi nyata itu Bapak Ibu ceritakan gitu loh di refleksi itu gitu. Jadi setelah saya melaksanakan teknik mindfulness, nah apa yang terjadi di anak-anak diceritakan gitu loh. Nah itu. Kalau bisa Bapak Ibu, untuk yang modul 2 ini, Bapak Ibu pilih yang ada RTP-nya ya, ada modul ajarnya itu yang diupload ya. Sehingga nanti di situ foto-fotonya lengkap Bapak Ibu. Nah, terus ketika Bapak Ibu melaksanakan pit stop itu difoto, gitu loh Bapak Ibu. Ketika melaksanakan diskusi difoto itu ya, untuk yang modul 2 Bapak Ibu. Untuk yang modul 2 sudah saya beri contoh RPP. Pak, modul ajar yang di diferensiasi kemarin terus kita tambah untuk yang muatan PSE gimana Pak? Boleh Bapak Ibu. Sekali lagi boleh. Jadi jangan buat modul ajar lagi. Jadi yang kemarin Pak, pilih saya yang diferensiasi terus saya tambahi muatan PSE boleh Pak? Boleh Bapak Ibu. Nah, kenapa sulit-sulit nyari modul ajar lagi ya? Boleh Bapak Ibu. Tapi kan beda. Yang pertama itu diferensiasi, yang kedua ini diferensiasi sekaligus ada muatan PSE-nya. Nah, gimana Bapak Ibu? Langsung selesai nih kayaknya malam ini. Izin Pak, bertanya Pak. Adopsi saja modul ajar dari diferensiasi kemarin, masukkan ke yang sekarang, yang modul 2. Terus ditambahi teknik stopnya ditaruh di mana, di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Pak izin Pak, berarti itu modul ajar yang berdiferensiasi bisa dimasukkan teknik stopnya ya Pak ya? Yo bisa Bu, dipakai lagi bisa, tapi kan ditambahi dipakai lagi ya Pak? Ya. Iya. Boleh dipakai lagi. Pak izin Pak bertanya Pak. Ya silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau di modul 2 tuh ada modul ajar. Apakah setiap topik tuh ada modul ajarnya Pak? Di setiap modul 2. topik tidak mesti ada modul ajarnya.
Coba kita lihat. Itu yang topik kedua sepertinya yang ada modul ajarnya. Topik yang pertama kan ini ya? Ya, mengapa penting? Berarti ini nggak ada modul ajarnya ya, Pak? Coba kita lihat perintahnya, rambu-rambunya. Nah, ini. Cuman mendeskripsikan, Bu. Nggak ada modulnya kan ya? Pak Ilmi. Berarti ini bersama dengan UBD ya, Pak? Jatuhnya. Sama-sama mendeskripsikan. Berarti modul ajar 1, modul 1 dengan modul 2, topik 1 dengan topik 1-nya sama-sama nggak punya modul gitu ya, Pak? Ya, untuk yang topik 2-nya ada modulnya ini. Wajib menyertakan modul. Coba kita lihat. Pak Ilmi, mohon izin. Ya, gimana? Ya, ini kan saya sudah hampir selesai. Tinggal umpan balik lupa nggak saya foto. Saya share dengan koreksi nggih. Ini kurang apa? Boleh? Oh, di-share ya, silakan di-share di WA group. Nanti kurang apanya mohon koreksi. Nggih. Kita review sama ya. Silakan, Bu. Oke, saya lihat. Nah, maksud saya itu gitu loh Bapak Ibu. Jangan malu-malu untuk nge-share gitu loh. Biar apa? Biar nanti milik Bapak Ibu itu benar gitu loh. Mana ini? Oh, belum masuk, Bu? Belum, sebentar. Nyari grupnya, Pak. Grupnya buahnya. Oh, ya. Oke. Nah. Ambil yang lain, barangkali ada yang tanya. Ya, sambil menunggu, silakan. Barangkali yang lainnya ada pertanyaan. Ya. Ya, ayo silakan sambil menunggu. Iya, halo Pak Ilmi, assalamualaikum. Ya, saya mau bertanya. Ya, kemarin saya sudah ngupload modul 1 itu tentang pembelajaran UBD. Apakah masih bisa dilanjut untuk modul 2-nya untuk pembelajaran UBD-nya? Kita hanya menambahkan yang tadi Pak Yumi bilang gitu ya? Sudah saya share, Pak. Di modul 2-nya, Bu. Iya. Modulnya dipakai lagi gitu dah, modul ajarnya. Iya. Ya boleh, Bu. Dipakai lagi tapi di muatan PSE ya. Oh, iya. Ya, ini kan nanti modul ajarnya ditambahi muatan PSE. Coba kita lihat ya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Sampun Pak, sampun kula share di grup aksi nyata kula. Nah, ya, oke. Sebentar Bu ya, habis ini ya. Nah, ini kan. Loh. Jadi di sini menyertakan modul ya. Modul ajarnya yang PSE itu diterapkan di pembelajaran. Terus untuk yang ini Bu, refleksinya itu juga ditentukan ini. Kita menjawab yang ini ya. Refleksinya itu loh Bu. Refleksinya sudah ditentukan, kita jawab yang ini ya. Jadi sudah ada rambu-rambunya. Selain modul ajar, refleksinya itu kita menjawab ini. Kita mendeskripsikan situasi dan pengalaman yang terjadi, apa yang akan dipelajari, terus ini tindakannya apa. Ini untuk refleksinya. Terus terakhirnya baru umpan balik. Oke. Ya, kita ke yang tadi. Ada yang baru masuk ya. Ini oke. Oh, ini dah Bu, aksi nyatanya. Nah, saya pengennya kan gini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu Pak, tolong dibedah milik saya Pak, gitu loh. Nah, malu-malu akhirnya ya nggak jadi-jadi. Wong itu. Ayo, siapa yang mau presentasi? Nah, nggak mau akhirnya nggak jadi-jadi kan itu. Nah, ini
Aksi nyata pembelajaran sosial emosional Bu Nurul Imamah. Nah, oke, LPTK-nya Bu barangkali disertakan Bu. Oh, nggih. Oke, LPTK-nya ya disertakan. Yang pasti itu kalau LPTK-nya disertakan pasti beda dengan temannya ini ya. Sudah enggak plagiasi. Oke. Nah, ini kan kita ke apa ya, hiasan-hiasannya dulu kan, ini kan enggak wajib kan ya. Nah, hiasan-hiasannya dulu ya. Oke. Mengapa ya, tujuan, manfaatnya, penerapannya ya. Oke, kegiatan. Betul ya, ini masih oke, ada dokumennya ya. Oke, nah kesadaran ya. Yang mana teknik stop Bu? Ada Bu? Nggak ada ini Pak, kebetulan saya nggak ngambil itu. Oh, nggak ngambil itu ya? Iya. Oh, ya, yang saya ambil cuma 5 komponen itu. Kesadaran sosial itu ya, oke. Ya bisa masuk sih itu kesadaran sosial. Oh, ini umpan balik. Belum, sudah dibuat teman-teman tapi belum saya masukkan, ini hanya belum selesai. Oke, sebaiknya itu Bu, selain ini sebaiknya pembelajarannya juga dimasukkan Bu, modul ajarnya Bu. Oh, ini termasuk berarti dalam penerapan pembelajaran bukan kehidupan sehari-hari nggih. Topik 2 berarti ini. Yang saya buat ini. Saya bingung saya masukkan topik. Maksud saya yang diupload nanti itu loh, yang diupload di jurnal. Nggih. Yang diupload di jurnal itu sebisa mungkin diberi untuk yang modul ajar Bu. Yang diupload. Nggih. Ini memang topik 1 kan ini kan ya? Topik 1. Nah, topik 1 ya ini ya? Enggak, ini topik 1. Topik 1 benar, ini sudah benar topik 1. Cuma nanti untuk yang diupload di jurnal itu sebisa mungkin itu selain ini kalau bisa itu menyertakan untuk yang pembelajarannya. Ini kan untuk yang di pembelajarannya kan ya. Teori ada kayak integrasi dalam kegiatan diskusi tadi kayak apa ya, betul. Ini memang untuk topik 1. Nah, kalau yang ke jurnal besok itu ditambahi Bu, ditambahi. Oh, ditambahi nggih. Habis itu di situ ada muatannya PSE Bu. Kemungkinan besar itu nanti lolos Bu. Misalnya nggak pakai modul gitu kurang valid ya Pak? Kalau nggak pakai modul itu sepertinya topik kayak gimana begitu loh. Oh gitu. Ini kan memang, tapi benar ini sudah benar ini topik 1 memang sudah benar. Nah, yang untuk yang diupload itu kan kita wajib yang perfect kan gitu Bu ya. Daripada nanti balik disuruh memperbaiki, kita wajib yang perfect. Jadi lebih baik itu selain untuk penerapan di kehidupan, kita masukkan juga untuk yang modul ajarnya Bu. Modul ajar, habis itu terus di situ diberikan foto-foto kayak gini. Foto-foto kayak gini, terus refleksinya. Ya, terus ada refleksinya Bu. Ini refleksinya mana Bu? Oh, refleksinya ini ya? Iya. Refleksinya harusnya bentuk kata-kata. Kalau yang ini berarti judulnya nanti dokumen Bu. Oh, dokumen pembelajaran sosial emosional gitu ya? Dokumen penerapan pentingnya itu. Apa itu dokumen penerapan pentingnya apa ini tadi yang atas tadi? Penerapan pentingnya pembelajaran emosional dalam kehidupan. Ini dokumen Bu ya, ini Bu ya, berarti ya. Berarti untuk refleksinya belum Bu. Itu Pak, tersirat di situ Pak. Di ini dokumen juga ini. Refleksi itu kan Pak. Apa ya, hambatan, tantangan gitu ta?
Iya, betul. Hambatan tantangan ketika melaksanakan ini loh, Bu. Iya, bisa ditulis dengan kata-kata ya, Pak. Iya, dituliskan dengan kata-kata. Kalau yang ini termasuk ke dalam bukti foto berarti, bukan refleksi. Bukti fisik ketika melaksanakan PSE. Dokumentasi kegiatan PSE yang itu. Jadi nanti ini dirubah Bu ya. Ini dokumentasi kegiatan PSE. Pembelajaran dengan teman sejawat gitu Bu, bukan refleksi ini ya. Terus ini juga dokumentasi pembelajaran bermakna guru. Ya, jadi diganti. Terus nanti ditambahi sendiri refleksi Bu. Refleksi. Sama modul ajar Setelah ya, saya Pak? melaksanakan aksi oke, nyata Pak. ini, saya mendapatkan pengalaman yang berharga berupa apa begitu. Ya. Refleksi itu dideskripsikan ya. Berarti Iya, nanti template-nya banyak nih Pak. Nggak apa-apa dah berlembar-lembar gitu. Loh, berlembar-lembar nggak apa-apa Bu. Yang penting itu ketika diupload tidak boleh melebihi 10 MB. Oh gitu. Ya. Makasih Oke, Pak. silakan yang lainnya. Jadi ini koleksi saya Bu, ini diganti ya. Ini dokumentasi, terus refleksinya belum ada ya. Oke, terima kasih Bu sudah mau menambah teman-teman yang lain. Ada malu-malu kok, tapi akhirnya bisa sendiri. Malu-malu enggak mau dibahas, akhirnya pusing sendiri ya kan. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ilmi. Waalaikumsalam ya Bu. Ada yang ditampilkan punya Bu Nurul tadi. Di mana kita selipkan modul-modul Pak? Ya, kita diselipkannya itu sesudah ini Bu. Sesudah penerapan tadi. Sesudah penerapan dokumentasi tadi loh Bu, diselipkan untuk yang modul ajar. Diselipkan modul ajar, terus habis itu dokumentasi lagi. Dokumentasi terkait dengan pembelajaran PSE ya kan. Habis itu terus refleksi, habis refleksi terus umpan balik. Wah, berlembar-lembar Pak, enggak apa-apa. Malah bagus Bapak Ibu. Berlembar-lembar sehingga Mungkin nanti bisa itu beda. Mungkin bisa ditambahkan sebagai lampiran gitu ya Pak? Oh, jangan Bu, jangan ditambahkan sebagai lampiran. Jangan. Tapi kalau memang apa ya istilahnya modulnya itu terlihat jelas, nggak apa-apa Bu. Oh iya. Ya, jadi diselipkan di situ, tapi screenshot-nya itu apa ya istilahnya itu lebar terus panjang ke bawah gitu, terlihat gitu enggak apa-apa Bu, bagus tambahan. Iya. Oh iya Pak. Ya. Untuk modul ajar kita taruh ini, untuk modul ajar kita taruh di aksi nyata kan gitu? Iya Bu. Kita taruh di aksi nyata modul ajarnya. Untuk yang modul ajar yang PSE Bu, untuk yang kedua ini ya. Ya, dan untuk jurnalnya itu bukannya sama saja Pak, jurnal dengan modul ajarnya? Jurnalnya dengan modul ajarnya. Iya. Ya aksi nyata kita itu sudah jurnal Bu. Oh, gitu ya. Iya. Nah ini yang Bapak Ibu ini tadi juga saya ada yang daftar baru ya. Terus saya berikan contoh aksi nyata. Pak, bukan ini yang saya maksud. Saya minta jurnalnya loh. Loh iya Pak, jurnalnya yaitu aksi nyata itu Pak. Loh, dia masih itu. Bukan itu Pak. Nah, tapi setelah saya berikan pengertian, alhamdulillah beliaunya paham. Jadi
jurnal itu adalah aksi nyata kita itu, Bu. Iya, yang kita Jadi kalau tuliskan kita juga sudah buat modul. jurnal, terus kita pilih satu, kita masukkan, kalau kita sudah buat aksi nyata, kemudian aksi nyata kita itu kita masukkan ke jurnal, itu sudah jadi, Bu. Itu. Itu ya, Pak. Jadi apa, Bu? Satu itu. Jadi aksi nyata dengan jurnal. Sebenarnya yang membuat Sebenarnya mungkin Pak yang membuat kita itu bingung karena di saat mempelajari modul di situ kan ada instruksinya itu bahwa aksi nyata termuat dalam jurnal. Sementara setelah kita mau upload jurnal baru terlihat jelas bahwa ternyata kalau setelah mau upload jurnal itu sepertinya itu instruksinya itu bahwa yang dimaksud dengan jurnal itu sebenarnya. Mungkin di situ Pak yang bikin sedikit bingung, iya, karena di awal instruksinya seperti itu, sementara setelah di akhir kita mau upload aksi nyata baru, nah kayaknya jurnal yang dimaksud ini adalah aksi nyata gitu Pak. Loh iya loh, makanya itu saya balik-balik ditanya itu soal itu, saya bingung Pak ini Pak. Ini jurnal ini gimana buatnya? Loh, kan sudah saya kasih contoh aksi nyata, Pak. Loh. Bukan itu, Pak. Itu kan aksi nyata. Jurnal kan beda lagi katanya gitu ya. Nah, ini coba kita baca ini. Coba kita baca perintahnya di jurnalnya. Ini kan, pilihlah satu tugas terbaik versi Anda dari topik. Berarti kan kita pilih aksi nyata yang terbaik kan ya, Bapak Ibu ya? Nah, cuman di sini ada tambahannya, itu wajib menyertakan umpan balik, kan gitu. Nah, udah berarti jurnal itu apa Pak? Jurnal itu adalah aksi nyata. Aksi nyata itu apa Pak? Ya jurnal itu, gitu ya. Jadi sama ya. Oke. Mau izin bertanya lagi Pak? Iya, untuk aksi nyata kan di situ ada modul ajar ya Pak ya? Modul ajar itu kan seperti macam kalau dulu kan itu RPP ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Untuk kelas di ini juga ditulis juga misalnya modul ajar kelas 1 pembelajarannya itu harus diterain gitu Pak. Loh, iya Bu, harus Bu, harus. Jadi modul ajar itu ya harus ada identitasnya Bu. Gitu. Iya masalahnya yang di UBD itu kan saya tadi udah bikin tuh untuk aksi nyata UBD, tapi kayaknya untuk modul ajarnya tuh nggak kelihatan di situ, cuman kayak seperti penjelasan pembelajaran UBD-nya aja gitu. Oh, kalau UBD memang tidak spesifik modul ajar Bu, tapi dia itu rancangan pembelajaran. Iya. Rancangan pembelajaran. Jadi dirancang CP-nya, dirancang TP-nya, dirancang asesmennya, dirancang media ajarnya, kan itu Bu. Iya. Rancangan pembelajaran Pak, yaitu rancangan pembelajaran Bu. Kalau kita merancang pembelajaran diawali dari apa dulu ayo? Menentukan tujuan kan? Iya, menentukan tujuan kan. Setelah itu baru kita membuat asesmennya kan ya. Iya. Nah, terus nanti kita buat kegiatannya kan ya. Di situ ada tercantum di situ nanti media ajarnya. Jadi sudah kita tentukan. Tapi tetap dikasih identitas ya, rancangan kegiatan pembelajaran kelas berapa begitu Bu. Tulis kelasnya kelas berapa. Oke, silakan ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, silakan Bu. Barangkali ada yang ditanyakan.
Tidak ada. Oke, Bapak lanjut. Untuk modul 2.2 itu refleksi Ya, pengalaman silakan. bermaknaku. Itu kan ada refleksi bermaknaku, ada what, ada so what, kemudian ada no what. Itu kira-kira isinya apa, Bapak? Apa kita membaca dulu dari depan, Bapak? Untuk mengisi itu, refleksi pengalaman bermaknaku. Jadi untuk modul 2 topik 2 refleksinya sudah ditentukan ya, betul. Refleksinya sudah ditentukan, ini nanti tinggal kita mengisi nih. Isiannya itu maksudnya mendeskripsikan situasi dan pengalaman yang terjadi. Pengalaman yang terjadi di kelas saya setelah mengetahui tentang PSE. Nah, itu apa, Pak, pengalamannya, Pak? Pengalaman di kelas Bapak itu loh. Ya, jadi kan betul sekali. Nanti dijawab di sini, Jadi ini nanti dihilangkan ini. Diganti deskripsi kan gitu ya. Iya. Tapi kalau enggak dihilangkan enggak apa-apa, langsung ditulis di bawahnya enggak apa-apa. Nah, terus apa yang Anda pelajari sebagai hasil dari pengalaman tersebut? Jadi setelah mempelajari PSE ini apa di sini? Ya, pengalaman yang didapat ya. Berarti ini di-download, ini di-download diikutkan di aksi nyata nggih. Betul sekali. Makanya kemarin sudah saya berikan kok. Nggih, sudah. Ini sudah saya print out sudah, Bapak. Iya, jadi aksi nyatanya coba ya saya lihatkan ya. Untuk yang 2. Yang ini ya, Pak ya. Dampak proses ini ya. Emosional, aksi nyata apa dan bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional, Bapak. Oke. Ayahnya lagi dipanggil itu ya. Oke, coba kita lihat. Oh, bukan yang ini berarti. Yang ini dah. Modul 2.2. Ini apa? Topik 2. Iya, modul 2.2. Oke. Nah, sudah saya sertakan kok di sini kok. Nah, ini kan tinggal ngisi itu aja. Nah, ini kan ya. Nah, jadi refleksi pengalaman bermaknaku nanti sudah ditentukan untuk modul 2 topik 2 itu. Jadi kita jawab dari sini. Ya, ini Pak, jawab ini. Jawab yang ini. Terkait dengan kan kita menerapkan modulnya kan ya. Menerapkan modul ajar di kelas kita kan ya. Anak-anak kita pit stop dulu kan. Kita hentikan sejenak gitu lah. Dari situ itu nanti kan pasti punya pengalaman, Mbak. Pengalamannya dituliskan di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, pokoknya ini dari pengalaman selama di pembelajaran itu gitu ya. Terima kasih, Bapak. Oke. Jadi untuk modul 2 topik 2 itu refleksinya sudah ditentukan ya, tidak buat sendiri ya. Sudah ada formatnya. Kalau untuk yang lainnya tidak diberi format ya, Pak ya. Kita bebas mengarang sendiri gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Sama-sama Bapak. Dari Jember ya Pak Tikno ya? Betul Bapak, Jember. Betul, nggih. Kecamatan Jemboro, nggih. Kayaknya ini Pak Hendro dari situ ya, Jember ya. Mungkin Bapak. Pak Suhendro. Nggih, mungkin.
Oke, yang lainnya silakan. Terima kasih. Oke, yang ditanyakan Bapak Ibu. Oke, malam ini detail sekali, jadi tolong Bapak Ibu jangan pusing-pusing. Sekali lagi, pekerjaan itu wajib diselesaikan semua, salah benar itu urusan belakang, yang penting Bapak Ibu cepat selesaikan. Tidak usah pusing, tidak usah malu, kalau memang pengen direvisi silahkan. Seperti Bu siapa tadi itu, yang langsung Pak tolong dikoreksi loh, enggak apa-apa Bapak Ibu, daripada nanti malu tapi habis itu pusing sendiri ya kan. Oke. Masalahnya telat masuk bimbingannya Pak. Oh, telat masuk bimbingannya, tapi malam ini gimana Pak? Ada pencerahan? Iya, alhamdulillah ada. Semuanya tadi sudah ke jadwal apa untuk uploadnya tuh belum. Oke, enggak apa-apa. Pusing saya Pak, banyak tuntutannya ini. Pak Ilmin. Ya. Ini saya mau ya, share tugas saya. Kayak oke, loh itu loh. Kalau langsung share tugas ya langsung selesai, enggak pakai pusing ya kan. Pusing itu kan ya, karena ya. Mau share ya. Oke, siap. Bapak Ibu langsung share aja, nggak usah malu-malu. Makanya tadi kan saya di apa yang malah presentasi. Nah, enak ya langsung. Berapa hari sih Pak? Gitu. Hasil validasi saya 4 hari kok belum muncul hasilnya. Loh, makanya itu Bu, kemarin itu sesuai petunjuknya itu 3 hari sudah divalidasi. Nah ini karena pesertanya kan banyak, akhirnya itu banyak yang belum tervalidasi. Nah makanya itu sebisa mungkin kita itu lebih cepat upload supaya apa? Supaya tidak ketinggalan di validasi. Kalau Bapak Ibu berkutat di situ aja ya, akhirnya ya tugas yang lainnya itu terbengkalai, rumah tangganya juga terbengkalai ya. Cucian-cucian tidak dicuci, piring-piring kotor semua, baju-baju kotor semua, anaknya tidak diurus, suaminya tidak diurus. Ya, oke, baik. Saya lihat ya. Topik 1. Nah, oke, baik. Nah, gini enak Bapak Ibu. Dan dari tadinya ya. Dari tadi kan sudah kita langsung action ini ya. Oke. Mungkin ada tambahan atau ada apa Pak Ilmi? Tambahan rujak ini cocok ini. Ya, ada koreksi ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Baik. Nah, kita lihat bareng-bareng. Ini ya. Modul 2 topik 1 ya Bu ya. Judulnya tadi ya. Kan Ibu kok enggak pakai fotonya sendiri aja? Enggak, enggak boleh lihat orang. Oh gitu ya, wes nggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Ya, oke, enggak apa-apa. Coba kita lihat tuh ya. Sederhana aja enggak apa-apa loh Bapak Ibu, enggak apa-apa. Kasih bunga-bunga ya enggak apa-apa. Oke loh, bagus. Ini bentuknya sudah beda, ini jelas enggak plagiasi. Iya, oke. Nah. Oh, ini langsung ke sini ya. Iya, Pak. Ini untuk yang topik 1 ya, Bu ya? Ya. Iya, Pak. 1. Kok tidak ada dokumentasinya, Bu? Iya, belum, Pak. Belum.
Oh ya, dokumentasi berupa diskusi, terus Iya. melaksanakan dengan rekan sejawat ya. Kayak Betul, tadi loh Bu ya. betul. Oke, siap. Berarti ini sudah ini. Saya juga akan melakukan diskusi dengan peserta didik. Nah, berarti nanti ada gambar diskusi Bu ya. Iya Pak. Supaya Tapi di situ mengungkapkan saya masalah. Pak di atas sendiri itu ada saya buat pembelajaran stop Pak. Enggak apa-apa Pak ini. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh iya. Oh, ini berbagi kepada teman sejawat di lingkungan sekolah, berarti nanti harus ada fotonya ya. Iya Pak. Iya. Oke, loh sudah gini Nah loh. ini Pak. bagus ini, Bapak. Ini. Umpan balik nanti boleh pilih salah satu Bu ya ini. Oh. Tapi kalau memang Ibu menyertakan ketiganya, jos. Bagus. Siapa? Umpan balik itu cuma satu, tapi kalau nyertakan ketiganya enggak apa-apa, Bu. Bagus namanya. Dari Iya. siswa ada umpan balik, dari rekan sejawat ada umpan balik, dari kepala Untuk umpan sekolah balik juga ada Pak. umpan balik. Untuk umpan balik kita fotokan aja kan Pak. Untuk tulisannya itu screenshot aja kan Pak. Iya, screenshotan. Ibu nanti umpan baliknya itu mintanya di WA grup apa lewat tulisan? Iya, tulisan Pak. Oh, tulisan berarti nanti soalnya diketik Bu ya. Iya, betul. Nama siapa begitu ya, nama terus titik-titik gitu ya. Terus Iya, nanti Pak. pertanyaannya Betul. terus. Iya Pak. Oke, boleh Bu, boleh. Ya. Tapi Sudah kalau Pak, enggak ada bisa- tambahan Pak ini. Enggak ada Bu. Cuman itu aja Bu tadi ya. Jadi dokumentasi tolong dilengkapi, umpan balik juga dilengkapi. Untuk refleksi ini memang untuk yang topik 1 tidak ditentukan refleksinya. Tapi untuk topik 2 ditentukan tadi ya. Iya, betul. Oh, ini apa? Sudah mengetahui, ya kan? Dengan melaksanakan aksi nyata sudah mengetahui ini ya, memiliki manfaat bagi diri saya. Saya bisa menjadi personil yang lebih baik. Loh, gini loh, Bapak Ibu. Refleksi itu ya. Setelah diri saya juga memiliki rasa empati. Nah, tapi hambatannya tidak diceritakan, Bu. Oh, Ada hambatan, iya Pak. Pak. Berarti dikasih ya Pak ya. Iya Pak, iya. Ya, Ya, enggak apa-apa Pak. kalau Tambahan tidak ada aja. hambatan ya enggak. Jelas ada Kalau hambatan. tidak ada hambatan ya enggak masalah Bu, tidak Iya. dicantumkan. Tapi ini sudah bagus. Cuman kalau ditambahi hambatannya itu Lebih malah bagus lagi. Seperti tadi kan hambatannya ke siswa itu kadangkala ketika siswa diajak diskusi itu ternyata anaknya masih pemalu, ya kan? Oh iya Pak. Nah, terus di situ Kemudian kan dilakukan waktu teknik stop itu juga banyak yang bersenda gurau, ada yang akhirnya kan enggak maksimal ya. Iya. Nah, diceritakan Bu. Iya iya Pak. Iya. Iya, jadi lah selama ini kita itu jarang sekali melakukan refleksi diri. Refleksi diri itu sebenarnya itu kalau di yang beragama Islam ya, itu muhasabah. Menilai diri sendiri, jadi mengoreksi diri kita sendiri itu kelebihan kelemahannya apa gitu ya. Nah, itu ya. Sama dengan itu Bapak Ibu. Iya. Oke. Makasih Oke, Pak. bagus Bu. Ada lagi yang mau share, silakan. Loh, gini kan enak Bapak Ibu. Jadi tidak pusing-pusing. Terus di grup itu banyak sekali aksi nyata Bapak Ibu sehingga teman-teman bisa mengadopsi. Ambil dari ibu ini yang ini, ambil dari ibu ini yang bagian tengahnya, ambil dari ibu ini yang bagian depannya. Oh ini bagus bisa dicontoh belakangnya. Itu loh Bapak Ibu yang saya maksud itu. Jadi Bapak Ibu itu nanti akan mendapatkan aksi nyata yang benar-benar mendekati sempurna gitu loh. Karena banyak sekali contoh-contoh dari rekan sejawat. Gitu. Nah kalau pusing di itu sendiri nanti tambah pusing Bapak Ibu. Kemarin ada di universitas mana itu meninggal gara-gara aksi nyata. Iya, Universitas di Jakarta itu Pak, satu kampus sama saya. Loh, ya kan Bapak Ibu. Kenapa itu? Karena enggak ada pembimbingnya, dipendem sendiri,
tugasnya sudah ruwet, kadang ruwet, bingung, akhirnya dia tekanan batin ya. Nah itu Bapak Ibu, yang di sini sudah ada pembimbingnya, sudah ada teman-teman yang memberi contoh, jadi tidak usah pusing Bapak Ibu. Untuk yang di drive itu pokoknya wis upload aja di drive. Tugas ini disuruh checklist, di checklist segera upload. Habis itu disuruh deskripsikan sedikit upload. Yang penting itu yang di jurnalnya Bapak Ibu, yang penting ya. Untuk itu yang penting lengkap saja yang di drive-nya itu. Punten Pak, jadi fokusnya itu catatannya yang ada di jurnal pembelajaran itu ya yang harus dilengkapi ya Pak? Ah ya betul. Jadi untuk yang di draft itu sebagai arsip kita dan nanti disetorkan di LPTK, tapi kemungkinan besar itu tidak dikoreksi Pak. Yang penting itu ada. LPTK tidak mungkin koreksi sampai sedetail itu ya. Yang penting itu topik 1 itu sudah ada wordnya berapa kan gitu kan ya. Topik 2 sudah ada wordnya berapa sama aksi nyatanya. Topik 3 sudah ada wordnya berapa. Itu Bapak Ibu disuruh nyeklis ya nyeklis saja kok pusing kan gitu ya. Langsung aja I love PDF kemudian diubah jadi Word, habis di Word terus diceklisi. Setelah diceklis kayak saya tadi langsung aja kirim ke drive. Tugas yang kedua disuruh deskripsikan. Ini bentuk PDF. Diubah dulu ke Word, habis itu diketik, habis setelah diketik upload. Selesai. Mungkin Pak, untuk ke drive itu drive pribadi kan ya? Drive-nya akun belajar Pak. Oh, drive akun belajar ID Pak. Di akun belajar. Pasti guru-guru kan punya semua ya. Nah ini drive akun belajar ya. Saya nyontokannya ini tadi, nah ini di akun belajar. Nah, ini milik saya ya. Jadi di upload di akun belajar ID Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Wes pokoknya semangat. Jangan mudah menyerah. Segera selesaikan tugas. Segera upload untuk yang jurnalnya. Nah, biar segera bisa divalidasi dan bisa daftar UKPPD karena di Senin besok itu kita sudah mulai untuk belajar tentang UTBK Bapak Ibu. UTBK nanti ada 5 pertemuan, kemudian untuk yang UKIN-nya kita nanti akan memandu untuk membuat modul ajarnya itu kita koreksi, benar-benar kita koreksi itu 3 kali pertemuan. Jadi nanti ada 8. Nah, jadi yang daftarnya belakangan itu nanti sampai ke UKIN dan UTBK Bapak Ibu. Karena pertemuan kita kan untuk pembimbingan itu kan 8 kali pertemuan ya, 8 kali pertemuan. Pak, saya kemarin cuma dapat masih 2 Pak. Nah, berarti nanti untuk yang modul ajarnya tadi berapa pertemuan Pak? Modul ajarnya 3 kali pertemuan Bu. Oh 3 kali. Ya. Jadi modul ajar yang dipakai untuk UKIN loh ya Bapak Ibu. Modul ajar yang dipakai untuk besok itu Bapak Ibu, ini saya kasih bocorannya. Modul ajar yang dipakai untuk UKIN besok itu wajib berdiferensiasi, wajib ada muatan PSE. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika video itu besok saya beri contoh videonya yang diferensiasi ada muatan PSE itu yang kayak gimana sih Pak? Itu besok saya kasih contohnya Bapak Ibu. Oh ya, dikasih contoh ya Pak? Iya, saya kasih contoh videonya. Jadi nanti biar Bapak Ibu tuh ngeditnya itu enak. Iya Pak. Pembelajarannya juga itu ngunggah video Bapak Ibu ya. Jadi 2 JP itu sekitar 70 menit dijadikan cuma 30 menit ya. Terus dikasih
keterangan-keterangan di bawahnya ya, persepsi, kemudian diskusi, membagi kelompok berdasarkan minat. Nah, itu sudah diferensiasi itu nanti kalau ada seperti itu. Oke, siap Bapak Ibu ya. Kita kawal sampai Bapak Ibu lolos ya. Siap, Kita kawal siap. sampai lolos. Mudah-mudahan Iya, Pak. Bapak Ibu semuanya di sini dimudahkan segala urusannya. Jangan pusing-pusing. Kalau pusing langsung aja share ke grup. Pak, ini aksi nyata saya teman-teman. Tolong dikomentari. Wah, enak Bu. Cepat selesai. Bu, itu kok enggak ada ininya ya Bu ya? Ini enggak ada ininya. Oh ya siap, saya lengkapi. Selesai. Jadi misal tugas Boleh mencontek ya Pak, asal tidak pagiat ya Pak. Ya, misal tugas telaah gitu, kirim aja ke grup WhatsApp-nya. Ini ya, misal ini yang ini Anda, hasil telaah ini kan ya. Nah, kirim aja ke grup. Teman-teman, ini hasil telaah saya. Adakah yang salah ataukah ada yang direvisi loh. Nanti teman-teman kan itu, loh saya belum Bu, bisa saya adopsi? Bisa kan gitu, nanti tinggal diganti kan gitu Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu, satu kelas langsung selesai. Ya kan? Nah Bapak Ibu, kenapa kok tidak bisa cepat? Karena Bapak Ibu tidak mau berbagi, tidak mau dikoreksi. Ya malu-malu untuk dikoreksi sehingga menyulitkan diri sendiri. Kirim ke grup, temen yang belum tahu itu jadi tahu, yang sudah kirim dapat komentar dari temen, bisa lebih sempurna loh, kan enak Bapak Ibu ya. Oke siap Bapak Ibu. Siap. Oke gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan dipendam sendiri sulitnya itu, gitu loh. Ya, baru ketemu. Oke, Pak. demikian. Baru ketemu jadi. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, cukup Pak. Oke ya, cukup ya Bapak Ibu. Luar biasa malam hari ini. Nah, sebentar Pak Ilmi, mau nanya Pak Ilmi. Sebentar Pak Ilmi. Ya, Tadi ada info di grup kan udah ada yang divalidasi tapi ada perbaikan. Terus saya nanya, ada keterangan dari penelaah nggak perbaikannya itu di bagian apa gitu kan? Katanya nggak ada info seperti itu, cuman perbaikan jurnal pembelajarannya gitu Pak Ilmi. Itu gimana Pak Ilmi kalau seandainya validasinya itu harus diperbaiki, jurnal pembelajarannya harus diperbaiki, diubah apanya ada, gitu? Bu. Harusnya ada catatannya Bu, pasti itu ada catatannya. Pasti ada, tapi ditanya tadi katanya tidak ada Bu, tidak dijelaskan. Nah, gitu. tidak ada itu karena tidak tahu letak catatannya itu, jelas. Oh mungkin ya, iya baik Pak Ilmi. Iya. Karena bentuknya ini adalah bentuknya seperti pelatihan mandiri Bapak Ibu di PMM. Bentuk kita ini yang PPG ini seperti pelatihan mandiri di PMM. Jadi iya, coba dilihat di pengayaan Pak, ada kayaknya. Di pengayaan di situ ada, setelah kita ngirim aksi nyata di situ ada, bila ada kurang di situ ada pengayaan. Bila ada kurang ada pengayaan. Gimana Bu Titi maksudnya? Ya, misalkan kita masih harus ada perbaikan. Di situ ada pengayaan Pak, setelah kita upload aksi nyata, di situ ada tulisan pengayaan. Mungkin bisa dilihat di situ. Oh, bukan Bu. Yang pengayaan itu adalah modul ajar kita Bu, itu Bu. Nah, ini ya saya lihatkan ya. Saya lihatkan. Nah. Jadi bukan di situ Bu. Kalau yang ini, yang pengayaan itu Bu, itu adalah rangkuman dari seluruh kegiatan ini Bu. Bentar ya. Ini kan pengayaan yang ini Bu. Iya benar Pak. Nah, pengayaan yang ini bentuknya berupa PDF Bu. PDF ini topik 1 sampai 3 ada di sini Bu, utuh Bu. Ini bentuknya nanti kayak gini Bu. Sudah saya unduh ya untuk yang ini. Nah, jadi
itu pengayaan itu mirip dengan yang di PMM yang Bapak Ibu pelajari. Jadi mirip PMM yang Bapak Ibu pelajari ini loh. Nah, ini mirip dengan yang Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu. Pak, kita lihat. Tidak kelihatan ya Pak, apa pengaruh sinyal ya Pak? Tinggi Pak, itu sepertinya isinya rangkaian kegiatan dari modul 1 sampai modul 3 kalau nggak salah. Iya, betul. Pengayaan itu rangkaian dari modul 1 hingga modul 3 sama latihan pemahamannya ya. Nah, ya kan? Kayaknya itu Pak. Nah, jadi nanti perbaikan itu biasanya ada di bawah. Kalau boleh tahu yang gagal siapa ya Bu ya? Belum ada Pak. Masih nunggu validasi kayaknya. Oh iya Pak, mungkin terlewat oleh saya kemarin infonya. Biasa validasi itu untuk kegiatan PPG ini berapa lama ya Pak? Validasi itu kalau aturannya kemarin itu 3 hari Bu, divalidasi. 3 hari ya, berarti nggak sama seperti validasi aksi nyata PPM pelatihan mandiri ya Pak ya? Wow, aksi nyata pelatihan mandiri bisa berbulan-bulan. Tinggi. Oh, berarti bisa lebih cepat. Jadi daftar UKPPG jadinya lah ya. Terlambat semua nanti. Iya, Pak. Ya, yang terima pasti kasih. Kalau gagal itu pasti ada syarat-syarat atau rambu-rambu yang tadi tertulis itu tidak dipenuhi, Bu. Yang pasti. Misal di situ kan disuruh nyantumkan umpan balik, ternyata nggak dikasih umpan balik, atau dicantumin umpan balik tapi dia umpan baliknya itu diketik sendiri kadang, itu yang gagal biasanya. Nah makanya rambu-rambunya itu wajib dipenuhi Bapak Ibu sebelum upload itu. Jadi aksi nyatanya itu Bapak Ibu lihat disuruh apa saja di aksi nyata itu. Kalau tadi yang modul 3 tadi kan disuruh untuk cerita saja kan ya, buat rancangan kan ya, berarti ya itu aksi nyata yang buat rancangan. Terus terakhir nanti jangan lupa ada umpan balik begitu. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya saya doakan lolos validasi. Kalau ada yang nggak lolos, besok langsung share ke grup biar teman-temannya juga ngomentari ya. Oh ternyata ini Bu ada yang kurang ini gitu ya. Ya gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya amin. Amin. Kalau ada mudah-mudahan semuanya saya doakan lolos validasi karena mendebarkan ini, menunggu validasi itu sama dengan menunggu hal yang tidak pasti. Ya, oke. Pak Acung ada pertanyaan Pak, gimana? Sudah mudeng? Alhamdulillah sedikit Pak, cuman tadi paling untuk menyamakan posisinya paling ya belajar lagi untuk modul 1-nya Pak. Iya betul sekali Pak. Gak dari kemarin gabung Pak, dari kemarin ya ketinggalan. Baru tadi pagi. Iya makanya itu. Oke gitu Bapak Ibu ya. Jadi baca rambu-rambunya itu. Nah jadi yang pasti itu jurnal itu wajib ada refleksi dan umpan balik, itu yang pasti ya. Jadi itu di terakhirnya ya. Jadi setelah dokumen-dokumen gitu refleksi dan umpan balik itu wajib ada. Lah umpan balik itu bisa screenshotan dari grup WA, bisa berupa tulisan tangan ya kan. Nah tapi jangan diketik sendiri, jadi umpan balik dikomentari sendiri. Nah itu yang salah ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu, saya cukupkan. Mungkin nanti kalau pengen dikritisi lagi, silakan share di grup aja enak Bapak Ibu ya. Di-share di grup sehingga teman-temannya juga bisa mengomentari, Bapak Ibu yang lain juga bisa mengambil ilmu dari aksi nyata teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Gitu Bapak Ibu, selamat beristirahat.
Mudah-mudahan sukses semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Izin keluar.